Jadi segala sesuatu pekerjaan kalau kita lakukan dengan hati akan terasa ringan. Kerja keras, terutama itu kerja keras nomor satu. Kerja keras, kerja cepat dan semangat. Selamat pagi semuanya. Video profil kali ini adalah dari teman kita, Dian Septiana, akuntansi 92. Dian Septiana akan menceritakan kisah sejak lulus sampai dengan sekarang, dan hal yang paling mengesankan atau memberikan pembelajaran sampai dengan sekarang, dan pesan-pesan buat adik-adiknya yang baru dan mau akan lulus. Dian, bisa nggak ceritain sejak lulus sampai dengan sekarang itu perjalanannya gimana? Ya gitulah, penuh liku-liku. Perjuangan. Jadi kita lulus tahun berapa ya? 97 ya? 97. Nah, 97 itu begitu tamat, padahal belum dapat ijazah, aku udah pergi ke Jakarta, kan? Dengan apa namanya? Dengan modal cuman transkrip nilai kalau nggak salah ya. Betul. Sementara. Jadi ijazah belum keluar. Cita-cita tuh dari awal memang ingin berkarir di bidang akuntansi, tapi lebih tepatnya di perbankan. Akhirnya apa istilahnya, karena kita baru tamat, jadi kita nggak bisa milih-milih. Yang jelas kita harus banyak keinginan kuat untuk belajar. Jadi segala bidang, walaupun niatnya awalnya di perbankan, tapi begitu ada tawaran dari mana-mana kita coba. Jadi aku dapat tawaran pertama kali itu justru dari bukan dari perbankan nih, tapi dari advertising. Dari advertising, aku ditawarin, kebetulan ada keluarga referensiin, di sana dikasih untuk pegang marketing, jadi account officer. Jadi kalau di advertising itu kan ada semacam kayak kita di bank tuh itu yang dihandle oleh masing-masing account officer. Nah, aku buta banget dengan dunia advertising, nggak tahu itu mau ngapain gitu. Sempet nangis awal-awal, kayaknya nggak nyampe sebulan ya, cuman hitungan seminggu paling. Karena bukan passionnya gitu, passionnya. Padahal awalnya itu diperbantukan untuk marketing, jadi support dulu, tidak langsung handle klien. Tapi karena ini arahnya nanti akan handle klien, jadi mau tidak mau kan banyak belajar. Jadi support untuk tim marketing. Nah, karena memang tidak sesuai dengan passion, akhirnya keinginan kuat untuk berkarir di bidang akuntansi dan perbankan itu, alhamdulillah mendapatkan hasil. Jadi kadang-kadang di setiap undangan, surat panggilan kerja ya, kalau dulu kan masih atau via telepon, itu dalam 1 minggu itu bisa jadwal interview itu bisa tiga tempat gitu kan. Jadi kita harus pinter. Kalau dulu tuh lowongan kerjanya masih banyak, tidak seperti sekarang, karena lulusan sarjana akuntansi mungkin dulu lebih sedikit dibanding sekarang. Jadi kita pilih mana yang kira-kira kansnya masuknya lebih banyak. Jadi misalnya dari 3 panggilan itu kadang-kadang bersamaan kan. Jadi kita mau tidak mau harus milih salah satu yang menurut kita yang bisa bisa chance lebih besar untuk diterima. Dari mulai bank BUMN, bank swasta asing, semua kita coba. Ibaratnya nebar aplikasi dulu ya. Tapi jujur aja kalau instansi pemerintah memang saya aku nggak pengen gitu kan. Jadi bank-bank pemerintah dulu namanya Bank BRI atau Bank Eksin gitu-gitu kan. Yang dapat panggilan itu dari Bank BRI. Tapi pada waktu itu kondisi aku juga dapat panggilan dari bank swasta namanya Bank Tamara yang menawarkan gaji lebih besar dari Bank BRI. Tentu yang dipilih yang lebih besar ya. Itu lebih besar.
nggak ngelihat karena kita masih muda, nggak ngelihat chance ke depannya itu kesempatan karirnya padahal lebih luas lah di BRI. Tapi memang di BRI kita harus tanda tangan perjanjian bahwa kita bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah itu juga jadi iya. Jadi momo ya. Perempuan dan harus konsultasi dulu dengan orang tua dan sebagainya. Akhirnya diputuskanlah hasil diskusi dengan orang tua ya udah yang kira-kira jarak tempuh untuk kerja dari rumah ke tempat kerjanya tidak terlalu jauh. Akhirnya saya pilih kerja di Bank Tamara gitu. Dengan gaji yang tadi saya sebutkan lebih besar dari Bank BRI pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, di sana masuknya memang di analis kredit, bagian analisa kredit, analis kredit untuk kartu kredit. Kita kan waktu itu belum mengenal yang namanya metode, masih awam ya, kita dari daerah masih penggunaan. Baru banget ya. Mastercard, Visa Card itu belajar lagi dari nol. Yang baru. Bagaimana sistem kartu kredit itu, pembayaran bunga dan sebagainya itu. Kita belajar lagi dan analisa kreditnya memang lebih simpel dibanding analisa kredit bank umum karena limit yang diberikan juga tidak terlalu besar, jadi harus cepat, tepat dan sense of ini benar nggak orang ini layak apa tidak untuk kita berikan itu harus benar-benar kuat gitu. Iya, analisa penyaluran kreditnya ya. Karena bedanya dengan bank umum kita tidak survei lapangan kan? Ya. Beberapa dari sekian aplikasi yang masuk itu yang kalau kita ragu kita lakukan survei langsung. Tapi kalau yang sifatnya atau limitnya mungkin kecil atau mungkin judgement-nya dari berbagai dari sumbernya itu bagus, itu tidak perlu dilakukan survei lapangan. Nah itu tapi tetap punya resiko kan naik. Iya. Itu aja sih pengalaman pertama ya kerja di bidang perbankan dan alhamdulillah dari tempat itu, dari Bank Tamara itu akhirnya kita termasuk salah satu bank yang di merger dengan Bank Danamon. Kita lulus 97, tahun 2000 di merger. Di merger. Jadi mau tidak mau kita harus ambil pilihan, kita mau ikut ke Bank Danamon atau kita pindah ke bank yang lainnya. Akhirnya aku milih lebih baik aku keluar dari Bank Danamon untuk berkarir di tempat yang lain. Sampai akhirnya masuk ke Bank Yuda Bakti. Nah, itu lucu lagi, cerita baru lagi di Bank Yuda Bakti. Karena pengalaman tadinya analis kredit, kartu kredit, di Bank Yuda Bakti yang dibutuhkan pada waktu itu adalah account officer. Analisa kredit modal kerja. Bawa jauh banget. Belajar lagi berarti ya. Tapi untungnya karena memang dianggap kita bukan fresh graduate, dianggap kita sudah siap pakai, itu learning by doing-nya benar-benar harus kuat. Jadi setiap pekerjaan yang masuk itu kita harus menyesuaikan diri, harus cepat. Kita harus mau bekerja cepat, mau bekerja seberapa banyak itu kita harus mau. Jadi katakanlah pimpinan, ini kamu ada, ini prosesnya 3 hari, kamu harus ini. Padahal tadinya nggak kebayang kan, saya nggak ngerti itu apa ini, analisa ini segala macam. Tapi alhamdulillah kan kita punya pelajaran analisa evaluasi proyek ya, AI ya. Ya. Jadi buku kuliah dibawa ya? Betul, berguna banget. Itu segala. Makasih Pak dosen ya. Analisa keuangan itu pakai banget. Jadi kalau rasio keuangan di RR apa semua segala macam itu kita pakai. Gitu. Pakai ya analisa itu ya. Manajemen keuangan ya. Analisa keuangan itu memang harus kita telaah karena ya namanya permohonan pastinya kan pemohon itu kan akan biasanya mempercantik ya laporan keuangan mereka. Iya. Namanya juga pemohon ya. Namanya pasti pemohon. Dia. Jadi kita dengan pasti dia kasih
performance yang paling bagus ya. Paling bagus. Tapi kita juga nggak mau kalah dengan mereka, nggak mau kalah pinter. Kita minta 5 tahun ke belakang. Dia kasih 3 tahun ke belakang, kita bilang, aduh coba lihat, kita ngintip deh 2 tahun lagi yang ke belakang lagi. Nah, itu kan bisa jadi patokan. Atau misalnya kita akan lakukan stock of name, kita berkunjung ke lokasi, dadakan, ya berbagai cara kita tempuh supaya apa yang kita sajikan nanti aman penyalurannya ya. Di aplikasi kredit itu, di permohonan kredit ke komite kreditnya itu sudah merupakan satu bahan yang bisa untuk jadi pertimbangan mereka mengambil keputusan apakah layak diberikan atau tidak. Seperti itu. Gitu deh, Ai. Jadi di Yuda Bakti sampai berapa lama itu, Dian? Itu di Yuda Bakti ya, karena berkarir dari gadis sampai akhirnya menikah, punya anak. Keenakan ya berkarir di sana karena mungkin lingkungan kerja yang nyaman dan apa namanya ya itu sebenarnya untuk adik-adik terutama ya, kalau yang kita katakan nyaman itu itulah sebenarnya tantangan buat kita untuk kita belajar. Nggak ada salahnya kita mencoba pekerjaan yang memang jauh dari bidang kita agar kita mendapatkan ilmu yang banyak seluas-luasnya. Nah, aku kan karena punya anak, keluarga, dan kemudian suami juga kebetulan dinasnya di luar kota. Ya sudah dengan kondisi yang itu, aku nggak berani untuk ngambil kesempatan di tempat lain. Padahal kesempatan itu sangat luas pada waktu itu. Jadi kurang lebih berkarir di Bank Yuda Bakti sekitar 18 tahun ya. Wow, 18 tahun. 18 tahun. Jadi ceritanya sekarang udah nggak di Bank Yuda Bakti lagi. Sudah mengambil pensiun dini, Bu Ai. Iya. Lebih mementingkan jadi keluarga. Nah, sekarang kegiatannya apa? Kegiatan sekarang itu ya itu tadi yang aku bilang, kita nggak ada berhenti untuk belajar. Jadi kita belajar untuk mencoba bidang-bidang yang lain. Kebetulan aku hobinya makan enak, aku salurkan dengan cara aku pengen tahu, ini aku belajar masak ini, belajar ini, akhirnya sampailah kita usaha di bidang kuliner. Saat ini sudah mulai berjalan, kebetulan lagi ada COVID, mau tidak mau produksi kita rubah, kita tambah untuk item-item produksi yang lain, kita lakukan di rumah, kita lakukan penjualan juga dari rumah, tidak seperti biasanya. Biasanya kan kita lakukan di satu tempat dan kita kelola tempat tersebut untuk kulinernya. Tapi mau tidak mau karena kondisi COVID, ya udah semua dilakukan dari rumah. Kita kirim juga melalui rumah, produksi juga dari rumah. Ya alhamdulillah. Yang penting kita harus semangat untuk terus bergerak, untuk mencoba sesuatu yang baru, walaupun awalnya tidak pede, tapi karena kita hobi, kita senang dengan kuliner itu, ya ada aja jalannya. Dian, jadi kalau dilihat ya, Dian udah punya banyak pengalaman di bidang perbankan ya, 21 tahun ya, Yan? Iya, betul. Nah, dari pengalaman itu ada nggak hal-hal yang menarik yang mungkin merubah personality? Kalau biasanya kan dari bagian jurusan akuntansi ini kan orangnya tertutup apa gimana, tapi dengan kita terjun ke lapangan kerja kan bertemu hal-hal baru, orang-orang baru, apakah itu secara personality mengubah dia apa enggak? Oh iya, pastinya, Ai. Karena tadinya awalnya pada waktu tamat kuliah, aku kepikiran yang namanya akuntansi kan kita belajar untuk selalu calculate ya, selalu menghitung, kita nggak peduli, yang penting tugas kita kerjakan dengan baik, sudah selesai, sudah kita berikan kita sajikan lah, katakan seperti itu. Nah, begitu saya di perbankan, kita masuk ke dunia perbankan, itu ada ada pertimbangan, ada sisi lain yang harus kita pertimbangkan gitu. Jadi misalnya untuk kita sebagai analis, kita punya target
berapa analisa kredit yang telah kita lakukan. Itu kan berhubungan dengan keuntungan laba perusahaan. Kalau misalnya analisa kita yang kita lakukan itu artinya bukan idealis ya, tetap idealis kita dengan dasar-dasar yang kuat ya, tapi kita juga lihat dari sisi prospek ke depannya. Nah, untuk belajar kita mengetahui bahwa nasabah itu akan prospek atau tidak, atau itu butuh apa ya, sense of apa ya, untuk kita belajar bahwa kita misalnya kalau dilihat sepintas ini tidak layak kita kasih kredit. Tapi kita lihat dari karakter, dari apa namanya, dari lingkungan penjualannya, dari ya potensial market ya istilahnya ya, itu memungkinkan yang bersangkutan itu untuk mendatangkan laba yang akhirnya kan nanti basic kembali lagi ke kita dalam bentuk pembayaran bunga. Nah, itu sebenarnya nggak kepikiran oleh kita sebagai orang akuntansi. Biarin aja lu urus sendiri. Tapi mau nggak mau kan jadi beban di kita. Ayo Dian, ini laba kita bulan ini berkurang ini, kamu harus ini. Jadi mau nggak mau ikut kepikiran laba. Kebetulan saya di cabang, waktu itu Wapim sudah hampir, pokoknya kita sudah berhubungan lah dengan pimpinan-pimpinan, itu kita punya proyeksi laba yang harus kita dapatkan, kerugian apa segala macam, mau tidak mau ya oke, kita harus kompromi dalam arti basicnya tetap ada, dasar-dasar yang kita pegang itu tetap ada, tapi kita harus melihat potensi di nasabah tersebut. Karena bisnis perbankan itu kan modalnya kepercayaan ya, Yi. Apabila kita memberikan mereka kepercayaan dan mereka juga menaruh kepercayaan ke kita, itu akan jadi sinergi yang baik. Dan kita harapkan dia akan berkembang. Jadi tidak hanya rekening pinjaman, suatu saat dia akan menempatkan dana di kita, melakukan pengiriman transfer, apa segala macam aktivitas keuangannya di tempat kita. Nah, itulah sehingga one stop banking ya, harapannya gitu ya. Yang diharapkan oleh pemegang pemegang saham ya, oleh ataupun komisaris, bahwa kita para analis, account officer dan pemimpin cabang itu bisa melahirkan bisnis-bisnis baru. Padahal mungkin hati nurani kita, ini kayaknya nggak banget nih orangnya, nggak layak deh ini perusahaan ini, kayaknya nggak gini. Tapi kita lihat prospek mereka ke depan. Nah, itu yang harus kita kompromi. Jadi bekal yang didapat dari kuliah itu dikembangkan dalam praktek ya, Dian ya? Nah, betul. Ya, betul. Jadi mengasah kita untuk tambah lebih banyak lagi pengetahuan, jadi tambah pengalaman gitu. Lapangan itu, praktek di lapangan kan ada beberapa yang tidak sesuai dengan buku gitu kan. Ada gitu yang warung, ibaratnya UMKM katakanlah. Mereka kan nggak punya laporan keuangan nih. Nah, kita bantu mereka untuk susun laporan keuangan proformanya. Setelah kita susun, wow ini prospek banget ini. Padahal mungkin warungnya katakanlah rumah makannya doyong misalnya, atau ternyata omset perputarannya mereka dalam satu hari atau satu bulan itu sangat prospektif gitu. Jadi tidak kita bantu mereka dengan pendanaan. Atau misalnya konsumer, kredit konsumer, sepertinya yang bersangkutan itu kerjanya udah mapan, udah gajinya besar, tapi kita lihat track record-nya di perbankan. Dia suka nunggak dari hal-hal sepele, misalnya kartu kreditnya atau misalnya apa. Kita juga cukup hati-hati gitu dengan orang tersebut. Iya. Jadi analisa itu dibantu oleh latar belakang pendidikan waktu saat kuliah, Dian ya? Iya, betul banget. Pelajaran yang kita dapat dari kuliah kan. Dian sampai dengan 21 tahun berkarir di perbankan, prestasi atau hal yang paling mengesankan yang bisa di-sharing apa? Yang paling mengesankan itu karena kebetulan Bank Yuda Bakti itu kan adalah salah satu bank pensiunan ya, di lingkungan TNI Polri. Nah, kami itu adalah mitra bayarnya PT Asabri dan PT Taspen. Sehingga juga banyak nasabah-nasabah itu yang memang para pensiunan dari TNI atau Polri. Mereka itu
pendekatan untuk ke mereka katakanlah bukan untuk melakukan pinjaman ya, tapi misalnya mereka menempatkan tabungan atau deposito, itu memang harus dengan pendekatan layaknya kita sebagai orang tua. Kita anaknya, mereka orang tua. Jadi kita melayaninya sangat detail dan kita melakukan itu dengan hati. Jadi segala sesuatu pekerjaan kalau kita lakukan dengan hati akan terasa ringan. Betul. Awalnya sih ngedumel dalam hati, aduh ini nasabah kok manja banget minta dianterin ini. Tapi maunya saya, maunya Dian yang nganter, maunya ini. Ya sudah, ya itu cukup. Sampai sekarang hubungan saya, komunikasi saya dengan mereka, walaupun saya udah pensiun, termasuk hal-hal pribadi, misalnya mereka ingin melakukan investasi di tempat lain, tetap minta saran dari saya. Ya itu yang saya benar-benar, saya udah pensiun. Iya, itu. Iya, itu pengalaman paling berharga ya, Yan ya. Ya, gitu. Itu aja karena pekerjaan itu dengan hati dan namanya rezeki itu akan menyusul dengan sendirinya. Yan, yang terakhir, Dian tentu punya pesan buat adik-adik yang baru atau yang mau lulus ya. Apa kira-kira dari perjalanan karir kita ini kita bisa sharing apa untuk adik-adik mungkin bekal saat mereka baru memasuki dunia kerja. Terutama untuk adik-adik yang mungkin sudah di semester-semester terakhir. Pada waktu saya dengan Ai tamat kuliah, dulu tidak banyak pilihan yang akan kita masuki ya dunia kerja itu seperti apa gitu. Kita nggak terlalu banyak pilihannya, hanya perbankan, industri juga hanya beberapa industri manufacture itu nggak semua bisa kita ini ya. Tapi untuk saat ini di era globalisasi, di tengah-tengah krisis COVID dan sebagainya, itu industri-industri itu banyak yang artinya yang harus mengevaluasi. Katakanlah seperti industri perbankan. Industri perbankan zamannya kita dulu masuk, itu sangat dibutuhkan frontliner, katakan seperti saya marketing atau account officer yang memang tenaga ya. Dan dibutuhkan tenaga-tenaga pelayanan seperti operasional itu teller, CS dan sebagainya. Saat ini dengan kondisi COVID dan kemajuan teknologi, kayaknya nggak perlu lagi ya untuk tatap muka ya. Cukup kita dengan melakukan Zoom atau apa, nah itu mau tidak mau perusahaan atau perbankan akan melakukan efisiensi di frontliner dan sebagainya. Nah otomatis adik-adik tenaga kerja di lapangan untuk perbankan seperti itu harus menyesuaikan dengan cara menambah ilmu digitalisasi bank. Digibank itu kan sekarang udah masuk di eranya kita ini kan, digital bank. Lalu kedua, jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru yang memang lakukan dengan hati. Artinya memang kita hobi, adik-adik bisa melakukan, tidak harus bekerja dengan orang lain, malah membuka lowongan pekerjaan sendiri, lapangan kerja sendiri. Maksudnya kayak saya dari industri rumahan, kuliner, atau adik-adik bisa membuat suatu karya karya seni atau apa gitu ya, yang bisa karya-karya kreatif yang bisa dijual. Nah itu kan tidak perlu untuk melakukan bekerja di orang lain. Katakanlah kita bekerja boleh sebentar untuk mengambil ilmunya. Setelah kita evaluasi, misalnya 1 tahun, 2 tahun, oh ternyata saya tidak passion di bidang itu. Kita harus berani. Dan kita harus berani dan harus kerja keras, terutama itu kerja keras nomor 1. Kerja keras, kerja cepat dan semangat seperti itu. Jadi insya Allah ya jangan tergantung dengan dunia lapangan pekerjaan yang mungkin untuk saat ini memang pasti berkurang banyak drastis ya. Jadi kita lakukan sendiri apa yang kita hobi, apa yang kita senang, kita olah dan kita manfaatkan itu hobi kita tersebut untuk menghasilkan uang seperti itu. Ya, terima kasih Dian sharingnya. Semoga video profil ini berguna buat adik-adik yang baru dan mau lulus ya. Ya, selamat mencoba ya buat adik-adik. Terima kasih Dian sekali lagi. Terima kasih juga Ai kunjungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.